Hai teman-teman, selamat datang kembali di 15 Menitan Official Podcast by Abounding Indonesia, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Seperti biasa, di sini ada host kalian, Stefan, dan ada teman aku Nia di sini. Halo semuanya. Dan seperti biasa kita akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Nah, kemarin kita kan udah keliling dunia nih ya. Nih, kita kan udah muter-muter dari UK, kemudian kita muter-muter dari kita ke US, kemudian kita ke Jepang. Nah, sekarang kita tuh mengunjungi Balik lagi. Iya benar, karena ini sebenarnya kayak our very first guest yang di episode kita tahun 2020 itu juga dari negara ini. Yep. In fact cuma tetangga aku sih sebenarnya di 2020. Nah, tapi sekarang kita juga dapat kedatangan seorang tamu yang nggak kalah spesialnya juga dari Jerman. Kalau kalian belum dengar episode pertamanya, juga dari Jerman. And she is currently doing amazing job in her social media. Dia salah satu artis Instagram and TikTok, YouTube. Kalau kalian cari namanya pasti bakal ketemu di social media. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian penasaran, selamat datang Genesia Sinclair. Welcome to 15 Menitan. Hai. Oh, ini tuh aku fangirling sebenarnya. Me too. Karena agak speechless bisa ngundang nggak sih, Steph? Iya, waktu pertama kali kita ngundang kita juga nggak tahu ini kakak bakal dibalas nggak ya. Bahkan kayak kita tuh takut tuh mau di-read apa enggak gitu, tapi ya udah peduli amat. Enggak, hai. I'm really glad kalian ngundang aku, kayak aku honored juga bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Semoga bermanfaat di podcast hari ini. Ya, thank you so much. Oke, jadi mungkin tuh buat teman-teman juga yang baru pertama kali ngelihat Kak Genesia di sini, mungkin Kak Jen bisa kenalin sendiri dikit, bisa dipanggil siapa, kemudian sekarang tinggal di mana, aktivitasnya apa. So, please introduce yourself. Hai semua, nama aku Genesia Sinclair, biasa dipanggil Gene sih sebenarnya kalau Indo ya. Aku sekarang tinggal di Jerman, kerja sebagai automation engineer, dan sambil part-time S2 ngambil elektrotechnik atau electrical engineering. Gitu. Mantap. Yeah. Yang langsung pertama aku kepikiran tuh part-time S2 lah. Karena kita belum pernah nggak sih ketemu yang lagi part-time kuliah juga. Ya nggak sih? Atau aku lupa nih? Nggak pernah. Makanya ini kasihnya bisa menjadi pembicaraan yang fresh juga ya buat teman-teman yang lagi mencari opsi buat kuliah lanjut di luar negeri, apalagi mungkin bisa part-time sambil kerja juga. Jadi kita ke depannya bakal ngobrol-ngobrol soal itu juga. Oke, so Kak Jen, kita bakal ngobrol dikit dari awal nih, kayak ceritanya gimana sih kok sampai ke Jerman gitu kan. Kita tahu sedikit, mungkin karena kita ada stalking seperti biasanya ya, kita tahu Kak Jen berawal dari aslinya udah mulai kuliah di Indonesia, kemudian ngambil jurusan elektroteknik di Jerman. Tapi itu awalnya gimana sih? Apakah emang udah kepikiran buat kuliah di Jerman dari awal atau gimana? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan aku masuk S1 aku yang di Indo, yang ada pathway ke Jermannya itu juga aku nggak planning sebenarnya. Jadi kalau balik dari awal banget, aku itu pengennya kuliah S1 di Singapura. Dari dulu pengennya di Singapura aja, tapi nggak keterima. Okay. Jadi long story short, aku punya backup uni itu, boleh sebut merek nggak ya? Boleh, tenang. Aku kuliah di SGU kan, S1-nya, Swiss German University. Waktu itu juga Mami suruh aku masuk karena ya backup uni kalau in case nggak masuk Singapura. Dan aku nggak percaya aku nggak masuk Singapura. Aku kayak, dengan nilai aku bisa masuk. Ternyata enggak. Pede dulu yang penting. Ya pede dulu aja. Soalnya emang waktu SMA itu nilai aku juga bagus lah gitu. Ya, tapi Singapura dunia berkata lain. Ya very competitive juga. Ya udah, jadi akhirnya aku masuk ke backup uni aku, which is SGU. Dan aku nggak mikir itu ada program di Jerman segala, aku cuma masuk aja gitu kan. Tapi waktu setelah masuk, aku ambil mechatronics engineering waktu S1-nya. Itu cewek cuma 2 biji di seluruh dari berapa? angkatan. Dari 50, awalnya 40-50 orang. Itu cuma 2 cewek. Gitu. Tapi, nah untuk SGU itu di semester 6 itu ada praktikum di Jerman untuk dapat dual degree. Jadi kalau misalnya, jadi sebulan pertama itu kita di Fachhochschule untuk kayak student exchange gitu. Abis itu 6 bulan praktikum. Nah itu requirement-nya untuk dapat dual degree. Jadi kita lulus dengan sarjana teknik dari SGU di Indonesia sama Bachelor of Engineering dari Fachhochschule di Jerman. Jadi lulus dengan 2 degree. Gitu. Nah jadi 2019 aku melakukan itu di Jerman praktikum. Habis itu tahun depannya 2020 aku balik buat tesis aku. Jadi aku ambil tesis di company yang sama di mana aku magang. Nah, 2020
pandemi, nggak bisa pulang. Harusnya aku cuma 3,5 bulan di Jerman, jadi Maret sampai Juni pulang, habis itu mau sidang Juli kan. Terus Juni-Juli itu bener-bener nggak ada flight, airport tutup, semuanya lagi parah-parahnya. Aku udah mikir, oh apa aku S2 aja ya di Jerman gitu. Padahal nggak mikirnya itu, sebenarnya aku saat itu udah nggak mau engineering, udah enak, cuma mau lulus aja. Mau pulang ke Jakarta, buka bisnis makanan, kalau nggak jadi kayak full-time modeling gitu, nyari job segala. Terus, tapi stuck di Jerman, ya udahlah, coba-coba cari gitu kan. Terus ada nih S2 yang menarik, soalnya sebelumnya aku nggak mau S2 karena nggak ada major yang menarik buat aku gitu loh. Ya, aku nggak ngeliat poinnya apa di engineering, nggak kebayang mau kerja di engineering juga. Di kantor aku programmer, masuknya automation engineer-nya. Terus ketemu namanya Human Computer Interaction jurusannya. Wow, menarik banget karena itu menggabungkan like programming, design, sama psychology, which is something yang tiga-tiganya aku interest gitu kan. Aku apply, nggak keterima. Itu full time S2. Jadi aku udah mikirnya, oke, aku apply di Unizigen waktu itu. Jadi aku bisa full time S2 sambil part time kerja. Soalnya deket gitu aku mikirnya. Nggak keterima kan. Ya udah aku pikir, udahlah pulang aja. Jadi aku inget tuh hari Senin di kantor dapat rejection-nya kan. Terus aku bilang ke bos aku kayak, ya udahlah aku pulang ke Indo. Terus dia nanya waktu OTW pulang, kamu balik Indo emang mau ngapain? Ya nggak tahu, paling gap year atau ngapain lah, kayak freelance atau apa. Dia bilang, lah daripada kamu nggak jelas, mendingan kamu full time aja sama kita. Apa? Full time? Dan saat itu aku belum sidang, belum lulus, belum punya ijazah. Jadi benar-benar kayak masih ending of my thesis gitu. Terus udah di offer full time job. Ya udah aku ambil aja. I mean I had no better plans at the time kan. Aku bilang oke. Jadi hari itu benar-benar ganti dari mau full time S2 harus student visa, terus mau pulang ke Indo ganti banting setir ke full time di Jerman harus nyari visa kerja blue card. Aku langsung nanya teman aku, ada satu juga yang tesis di Jerman, teman sekelas yang juga bakal lanjut kerja. Jadi aku nanya dia soal blue card visa itu gimana ngurusnya segala macam. Long story short aku urus, semuanya udah set full time. Terus itu jadi 2020 Juli itu. Nah, bulan Agustus, September, aku punya semester tiket, udah angus kan, soalnya udah nggak student dong. Baru berasa tuh, kok ke kantor sekali jalan naik bus 3 euro, mahal amat bolak-balik 6 euro. Kayak bayangin 100.000 cuma buat. Iya, cuma buat itu kayak, aduh, udah terbiasa 2 tahun semester tiket, seluruh NRW gratis kan. Aku pikir, apa S2 aja ya supaya dapat semester tiket. Jadi pikirannya waktu itu udah full time posisinya, terus ya udah coba deh cari ada nggak ya part time master gitu, kalau nggak yang online gitu. Cari akhirnya ketemu, tapi maunya yang Inggris waktu itu. Ininya kan nggak ada yang Inggris adanya di private uni, mahal semua, satu semester bisa berapa tuh, 3.000 euro per semester, kayak hidup setengah tahun ya Bu. Dan at that time aku juga udah harus finance myself juga, udah dari orang tua udah nggak dikasih kan, soalnya kan udah dapet duit dari kantor. Ya udah, terus ketemulah part time master tapi bahasa Jerman. Terus aku mikir, ambil nggak ya? Ya udah apply aja deh, coba. Diterima dong. Ya udah. Terus dan masalahnya itu benar-benar semuanya menurut aku udah emang jalannya Tuhan kali ya. Soalnya udah September tengah. Biasanya itu penutupan untuk winter semester kan Juli udah tutup. Ini udah September tengah. Aku masih bisa apply karena mereka extend deadline gara-gara COVID kayaknya. Mereka extend deadline. Terus misalnya aku hari Sabtu apply, Rabu keterima, bayar, hari Sabtunya itu udah mulai kelas pertama. Jadi kelas aku setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Sisanya self learning. Jadi part time aku kayak gitu. Dan itulah cerita bisa sampai di Jerman. Aku melihat banyak pattern soal kebetulan ya. Iya, bener banget. Itu wow. Makanya itu perjalanan banget sih, kayak bener-bener semuanya just line up untuk perfect. Kayak tapi yang line up tuh bukan yang pertama di expect gitu loh. Maksudnya kayak kita lihat ceritamu dulu. Aku pengen ke Singapura, udah yakin aku bakal ke Singapura, habis itu bakal ini. Nyampenya ke Jerman. Di Jerman aku bakal pulang aja mau modeling, punya toko roti. Dapat full time tuh kayak. Iya. Nggak mau S2 tiba-tiba dapet.
dalam bahasa Jerman lagi, siapa yang nyangka? Elektrotechnik lagi. Udah tadinya udah mau banting setir keluar dari engineering, malah masuk lebih dalam. Gitu. Oke. Ini tapi aku pingin ada dikepoin dikit soal studimu dulu deh. Tadi kamu bilang studimu kan part-time electrical engineering kan. Padahal kamu juga tadi kan di awalnya emang tadi udah nggak ada niat buat ngelanjutin soal engineering. Terus pengalamanmu gimana dong itu kuliah online, apalagi yang cuma 2 minggu sekali, self learning. How do you find it? Sebenarnya kuliahnya itu presence, jadi emang masuk ke kelas. Okay. Jadi kuliah aku di Hagen, dari tempat aku kira-kira 2 jam naik kereta. Which is, I think fine dong, kan semester tiket juga kan. Oke, itu kita jalan-jalan 2 minggu sekali gitu ya? Iya, jalan-jalan 2 minggu sekali, terus dapat semester tiket buat jalan-jalan setiap harinya. Jadi, tapi waktu 2 semester pertama, itu masih fully online karena COVID kan. Jadi emang semua kuliahan online. Which is nggak apa-apa juga sih, kayak. Tapi kemarin aku sempat udah masuk kuliah ke sana, karena aku sebenarnya dari dulu pengen kuliah di luar negeri, itu nggak kesampaian waktu S1. Jadi ya udahlah S2 pengen injek gedung aja. Tapi waktu kemarin akhirnya pertama kali nginjek gedung, kok biasa aja ya, kok males ya 2 jam naik kereta, harus berangkat jam 5 pagi untuk kelas jam 8. Abis itu setelah 6 minggu, pertemuan ke-7, lockdown lagi kan, terus di rumah lagi. Ya udahlah, aku bilang ke classmate aku, ya udah kita udah ketemu muka sekali 2 kali, kita udah nginjek kampus, udah cukup. Sisanya online aja. Tapi udah tercapai impian aku mau kuliah di luar negeri dan hitungannya bayar sendiri gitu kan. Dan iya, jadi kayak gimana? Kenapa itu? Karena kalau di Jerman S2 itu harus lanjutan in the same bidang atau jurusan S1-nya. Kalau nggak bisa apply. Jadi that's why aku apply-nya masuk engineering lagi. Kalau nggak aku mau apply, I don't know, psychology or something gitu loh. Gitu. Tapi kamu kerjanya masih di bidang automation engineer ya? Yes, aku kerjanya automation engineering, lebih ke arah high level language programming. Oke, kita berusaha coba kali kata-kata tadi. Karena banyak teman-teman yang video. Sorry. Dia kayaknya bingung banget mukanya. Bukan anak teknik, bukan anak Jerman. Terus kayak, oke, I'm trying. Kayak mungkin hal-hal menarik lain itu sebenarnya gini loh, kayak Kak Jen kan nggak begitu into teknik, tapi tetap kerjanya sebagai teknisi. Aku nggak tahu how to call it, dan akhirnya juga kuliahnya masuknya ke teknik. Cuman ada fakta menarik juga kalau Kak Jen itu adalah top 3 orang yang lulusan terbaik di S1 di Indonya itu sendiri tuh. Jadi sebenarnya kenapa sih Kak kok pengen banting setir, kayak apakah emang dari awal tuh salah milih atau ada sesuatu tawaran? Iya. If you graduate top 3 berarti I mean you have the skills to do it kan. Tapi kenapa kamu kepikiran juga buat pindah? Karena I don't know ya. Aku masuk engineering juga karena kebetulan juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke masa SMA, aku tadinya mau ambil psikologi sebenarnya. Kalau enggak filmmaking, tapi Asian parents kan. Terus ya pada mami bilangnya, ya matematika kamu kan bagus, sayang kalau nggak dipakai. Gitu. Terus aku waktu itu lagi ngedenger kayak seminar dari Uninya Singapura tentang kayak mereka ngejelasin mereka punya program studi segala. Terus engineeringnya itu ada yang ngirim satelit waktu as a student project. Terus aku pikir, wow, kok aku juga pengen ya. Ya udahlah, mechanical engineering aja saat itu, jadi mechanical engineering. Jadi sebenarnya aku interestnya banyak bidang sih. Cuman engineering itu aku mikirnya, kalau aku ambil S1 engineering, S2-nya aku bisa ambil apapun. Maksudnya mau masuk bisnis kayak mau masuk art itu bisa. Tapi kalau aku S1-nya udah ambil bisnis, mau S2 engineering, susah, kan nggak bisa sih itu. Jadi kayak mendingan ambil yang gives me more of an option in the future. Gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa aku pilih engineering sih. Jadi lebih ke strategic decision ya sebenarnya kayak. Ya, kind of. Dan juga aku nggak tahu mau ngapain saat itu selain ambil engineering. Karena the things that I want to do is not feasible at the time. Oke. Gak ada duitnya maksudnya. Realistically speaking, ya kita di tahap itu semua. Ya, benar banget. Hello there. Thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please. Thank you. And now back to the episode. Tapi
karena sekarang kamu udah dapat full time di automation engineer. Tadi kita bisa kembali ke situ tadi deh, ke topiknya. Automation engineer sendiri itu ya kita juga pernah punya seseorang gitu kan dari guest kita yang bicara sedikit soal automation engineer, dan ternyata ini kan suatu bidang yang juga masih cukup langka di Indonesia juga ternyata. Kayak banyak teman-teman di Indo yang belum cukup familiar sama bidang ini sebenarnya. Jadi mungkin kamu bisa ceritain dikit dong apa sih yang kamu kerjakan sekarang sehari-hari di tempat kerjamu? Jadi automation engineering aku itu lebih ke arah programming, tapi untuk hal-hal di industri, kayak mesin-mesin di industri, atau enggak ke arah integration to the cloud, industry 4.0, gitu-gitu. Jadi ada juga di divisi aku juga ada yang PLC programming. Kalau kalian tahu PLC. We don't understand it, so okay, please explain. Jadi yang program mesin-mesin di industri. Oke. Tapi kalau aku di level atasnya lagi, which is gimana data mesin segala macam berinteraksi sama kitanya. Jadi misalnya kita mau ngatur mesinnya atau kita mau ngolah datanya di cloud services kayak gitu, mau kasih analisa, predictive maintenance, aku lebih ke arah atasnya. Tapi di divisi aku di kantor itu dari programming mesin sampai programming ke atasnya gitu. Jadi lebih kayak how we could understand the machine better, kayak that's the whole picture-nya. Terus kamu lebih ke tahap ke bagaimana how we keep them running well gitu maybe. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Trying to understand from other perspective. Oke. Tapi and then aku tadi penasaran deh, kayak salah satu yang menjadi tantangan di awal kan adalah kamu bisa sesuatu yang kamu achieve sekarang berhasil itu kan adalah how to you manage to secure yourself financially kan dengan full time job itu. Tapi how do you find the job itself ya? Do you enjoy what you're doing in the job? Aku kan mostly program ya. Jadi kayak setiap hari berhadapan dengan kode. Kayak benar-benar just thousands of lines of code dan menulis kode dan testing segala macam. When it works, seru. Iya. Kalau ada error, kenapa ini error ya? Nah itu saat-saat yang nggak enaknya, tapi ya that's part of development. Aku kan development team. Jadi always making something new which is fun. Karena kayak yang belum ada, kita bikin jadi it makes things easier for people atau lebih efektif jalannya atau jadi ada fitur-fitur ini gitu. Itu development-nya seru bagiannya. Oke. Nah, kita udah tahu kan ya bagaimana ceritanya Kak Jun akhirnya yang dari awalnya kebetulan ke Jerman sampai sekarang akhirnya bisa menetap di sini. Nah, terus mungkin aku kepingin sampai ke topik yang dimana kita bikin bicarain banget hari ini kan, yaitu bagaimana kita ketemu Kak Jun tadi kita udah mention di awal episode. Itu kan suatu kebetulan. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang lagi dengerin, aku yang pertama kali ketemu Kak Jun itu ada di explore page Instagram gitu kan. Aku lagi kayak di kasur biasa scrolling to my Instagram page as we all do in the first thing in the morning gitu kan. Terus admit it, kayak we all doing it kan, most of us. Terus aku lihat ada suatu reels ini. Dia kan sekarang lagi banyak juga beberapa content creator yang soal culture gitu kan ya, soal apalagi di Jerman gitu, di mana sekarang aku tinggal di Jerman, and kayak aku bisa lihat sama mereka gitu. Dan ada satu orang ini, aku juga pertama nggak tahu kalau ini orang Indonesia juga. Dia membuat ada bikin reels lucu gitu kan. Terus dia satu reels ngomong pakai bahasa Indonesia. Orang Indonesia lah ini. Kemudian I talk with the team kan, with Nia and everyone. Habis itu kita bilang, kayaknya ini asik deh kalau kita undang di podcast karena mungkin bisa ngasih suatu perspektif lain gitu loh soal bagaimana kuliah di Jerman tuh kan orang punya kayak kayak aku sendiri yang kuliah di STEM misalnya teknologi engineering and math itu kan juga kadang merasa capek gitu karena ketika orang Indo dengar seseorang yang kuliah di Jerman itu mikirnya wah mau jadi Habibie lagi gitu. I mean I don't want to discredit anyone tuh, kayak itu it is a valid reason to study in Germany, tapi kayak itu udah menjadi kayak stigma yang kadang aku sendiri tuh merasa capek gitu dengerinnya. Kayak nggak semua orang punya background yang sama, nggak semua orang punya mimpi yang sama gitu kuliah di Jerman. Dan mungkin ini adalah suatu kayak kita kepingin ngasih perspektif yang fresh gitu kan. Dan apalagi sekarang di mana Kak Jun sekarang punya suatu side hobby atau mungkin side jobs gitu, yaitu di sosial media, di mana ngebuat banyak konten-konten yang bisa dibilang serius tapi juga lucu. Mungkin do you want to explain a little bit what you're doing right now? Ya boleh. Jadi sekarang in terms of content creation, aku
bikin video-video pendek mengenai culture dan language sih kebanyakan. Yang tentang living abroad atau about the German language, German culture in general. Targetnya sih komedi sih. Jadi kalau misalnya you find it funny, bagus. Artinya tercapai gitu. Iya, That's the point. It's supposed to be funny. Dan juga aku harap dengan video aku itu aku juga mau membawa culture Indonesia juga loh, background aku ke orang-orang Jerman. Karena audiens aku itu banyak yang Jerman, kayak you can see from the comments itu banyak komen dalam bahasa Jerman. Jadi kayak kadang dan Germans say mereka juga find my videos interesting karena mereka melihat Jerman dengan perspektif orang Ausländer, orang luar. Dan itu yang menurut mereka menarik, apalagi orang yang belajar bahasa mereka gitu. Kayak sama aja kayak di Indo kita demen konten kreator bule tentang Indonesia kan, kayak menarik gitu loh. Nah, untuk mereka juga kayak orang Ausländer tentang Jerman menarik juga. Jadi aku berharap dari video-video aku orang bisa lebih terbuka terhadap kultur dan bahasa lain. Jadi both buat orang-orang lokal Jerman terhadap Ausländer, tapi juga untuk orang luar yang melihat Jerman kayak stereotipnya, misalnya orang Jerman itu dingin gitu, bener nggak sih? Ya, iya dan enggak. Gitu. Orang Jerman peminum bir, bener atau enggak? Kayak gitulah semuanya. Ini ide awal bikin Reels itu dari mana sih Kak? Atau emang udah kepengen membagikan culture Indonesia ke masyarakat lain atau gimana? Soalnya kayak aku ngeliat juga beberapa saat, maksudnya ketika aku pertama kali ngontak Kak Jen nih, sampai sekarang juga rapid growth-nya tuh ada banget. Kayak skyrocketing. Ya, bener. Puji Tuhan. Sebenarnya aku sebelum masuk ke video pendek, aku bikin itu long form video di YouTube selama setahun. Every week aku upload, dan itu ke arah daily life dan juga culture juga sih, sebenarnya culture and language juga. Itu tapi growth-nya nggak banyak sama sekali. Kayak aku sampai dalam setahun itu dengan konsisten upload aku sampai 600 subscriber. Jadi kayak nggak banyak sama sekali, di mana aku Instagram aku aja saat itu udah 2000 tanpa ngepost apa-apa. Maksudnya tanpa ngepost reels gitu loh. Kayak personal Instagram. Itu bulan Oktober tahun lalu aku pikir ya udahlah aku mau break sebulan aja buat mikir mau ide apa lagi buat YouTube ke depannya gitu. Capek juga ngedit, nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi emang aku suka bikin video dari dulu. Nah, terus aku ngepost satu video di satu reel. Itu my very first reel tentang itu kata-kata yang ada FE sama E. Yang susah diucapin. First itu. Aku upload, ya udah upload aja, kayak 2 minggu nggak ada apa-apa. Soalnya aku emang nggak pernah upload reels kan. Tiba-tiba setelah 2 minggu, mami aku ngechat, Kel coba cek deh, ini banyak komen tapi bukan spam gitu. Soalnya mami aku very on social media juga kan. Terus aku ngecek, loh, kok ini 70.000 view, dari mana? Terus aku kayak ya udah, terus leret, aku pikir, is this my time to do short videos? Karena sebelumnya aku nggak mau bikin short videos. Menurut aku TikTok itu alay. Jadi kayak menurut aku Reels itu apa sih, nggak jelas banget. Karena at the time explore page aku itu video-video yang aku nggak relate. Kayak soalnya masih baru juga kan Reels, maksudnya kayak belum niche-nya itu belum, aku interested in language and culture but it's not showing me that. Ya udah, terus aku bikin a couple of videos lagi, terus tiba-tiba and then the second yang booming, terus yang second yang booming itu yang Gemel Bierholm, yang lagu Jerman. Itu that got to 1 million views on Reels. Terus the other one, the first one yang tadinya 70.000 jadi 600.000 kira-kira. Sejak itulah langsung nambah-nambah, terus I'm like, okay, it's my time. YouTube tahan dulu, I'll just do short videos for now. Karena emang idenya banyak. Karena I do generally enjoy making videos dari dulu gitu. Tapi sekarang udah ketemu niche-nya. Mungkin yang bisa kita tangkap adalah rencana Tuhan itu memang misterius, tapi yang lebih misterius adalah algoritma Instagram. Iya, sekarang lagi mandek lagi loh sebenarnya, karena it's changing. Makanya kayak kita juga making content juga kayak find it kayak, how does this algorithm work? Okay, no one knows, but kalau gak ada yang tahu ya udah just try to make content every time and then let's see which one sticks. Betul. Konsisten aja, karena what I noticed juga kan aku ngepost di 3 tempat sekarang. Di Instagram, terus I made a TikTok kayak a couple weeks after it blew up. I'm like, okay, I should be on TikTok as well. Cuman nge-repost aja, sama on YouTube. Yang nge-boom di Instagram, sama satu lagi yang video dinner, yang makan dinner itu. Kayak
pertama nyampe Jerman, porsi Jerman kan gede-gede ya, gengs. Pertama kali di Jerman, makan setengah doner itu kayak kebab gitu, nggak habis. Tapi sekarang udah makan satu full sendiri, terus masih lapar. Jadi kayak... Itu kayak suatu fenomena yang semua orang Indo di Jerman bisa relate kayaknya. Exactly. Nah, itu di Instagram it got to also 1 million. So random video of me eating dinner, nggak di planning, spontan. Itu 1 juta. Yang video yang aku planning yang sampai lebih lama ngeditnya segala macam itu nggak nge-booming. Tapi di TikTok video yang itu malah nggak booming. Video yang lain yang naik. Jadi konsisten aja sih bikin konten. We never know algoritma yang mana yang bakal pick up. They work in mysterious ways. Yes, that's true. Tapi at least yang sebenarnya kita bisa tangkap bahwa your success di sosial media itu bukan, ini mungkin sesuatu yang bukan kebetulan sebenarnya. Karena with your konsistensi yang kamu udah lakuin kan, apalagi kamu emang udah punya semacam passion mungkin bahkan sampai in creating content, bisa dibilang gitu. Yes, I think I do have a passion in that. And sebenarnya kalau mau ditanya mimpi aku apa dari SMP, I wanted to be a YouTuber. Kalau nggak, I wanted to make videos and travel for a living. Cuman balik lagi kan Asian parents and also not feasible at the time. No money, cannot. We need brain, we need degree. Ya udah ambillah engineering. Tapi still doing it on the side gitu. Tapi now that it's more possible, terus sponsor udah mulai masuk kayak. Asik. And I already have a degree as well. Jadi kayak if this does take off, then I think I'm gonna go in this direction. Oh wow, ini bocoran ya guys. Jadi kalau saat tadi ada yang rilis video travel around Germany or Europe or around the world, berarti kita udah tahu kita mulainya dari mana. Yes. Dan kalian yang pertama untuk interview aku. Asik. Don't forget us ya. Yes. Gitu. Oke, kita udah ngobrol soal your career in social media, which we really found fascinating kan. Tapi I really want to talk like more on the personal side gitu, karena kita mau lihat your story is really unique gitu loh. Tadi misalnya kita bicara soal there are a lot of unexpected things happening in your life kan, apalagi that leads to your random decisions that you made, kayak misalnya dari awal kamu kepingin balik Indo, akhirnya kamu lanjutin full time di sini. Terus aku pingin tahu deh sebenarnya living abroad anywhere, apalagi di Jerman, it's not an easy thing. Apalagi kamu yang awalnya cuma sebentar beberapa bulan di Jerman, and then you consider to do a full time. How did you cope with that? Kayak sesuatu itu kan it's not an easy adaptation for you kan pasti waktu di awal-awal. Nah, mungkin ini yang menarik lagi nih. Jadi waktu di awal aku praktikum. Jadi ini balik ke waktu aku apply ya. Aku apply ke banyak tempat lah waktu itu kan. Ada yang dari sebelumnya anak-anak SGU, kakak kelas itu udah di company ABC, terus company CDE itu emang udah nyari anak magang tiap tahun. Tapi aku waktu itu apply banyak, dan aku apply ke tempat-tempat yang belum pernah ada kakak kelas pergi gitu. Okay. Dan akhirnya aku keterima di 2 tempat. Satu di kota Detmold, itu kota kecil di NRW juga. Terus satu ada lagi tahun di sini ya. Dorf, semuanya selalu kita di kampung Jerman. Yang satu lagi itu company aku yang sekarang. Nah, di company yang satu lagi itu teman aku yang satu-satunya cewek di Mechatronic keterima di situ juga, dan gajinya lebih tinggi. Okay. Jadi sebenarnya kalau aku ke situ aku udah ada teman dan dapat gaji gitu kan. Yang ini juga di kota Anta Beranta, tapi gajinya lebih kecil. Ngerjain sesuatu yang programming yang aku nggak bisa sama sekali saat itu. Jadi kayak aku apply yang satu lagi itu kayak business engineering. Jadi lebih ke arah sales engineering or something. Yang ini programming full. Dimana saat itu aku 2,5 tahun programming di kuliah, nggak ngerti sama sekali, cuma bisa lulus karena satu kelompok sama orang yang pintar programming. Oke, fair enough. Tapi aku mikirnya kalau aku nggak belajar programming sekarang, nggak maksa diriku untuk belajar programming, selamanya aku nggak bakal ngerti. Ya udah, jadi itu satu, dan satu lagi juga karena waktu aku nanya Wohnung untuk tempat tinggal di company yang aku sekarang, bosnya aku itu bilang, oh di rumah kita ada kamar kosong, you can live there if you want for free. Kayak dia cuma sama istrinya, nggak punya anak, udah they're around 50 lah umurnya,
udah umur 50 dan mereka punya spare room. Jadi aku pikir, wow, this is a really good chance buat aku bisa mengenal German culture benar-benar first hand. Gitu. Jadi ya udah aku ambil yang mereka. Soalnya kan Wohnung udah ada. Yeah. Jadi 6 bulan pertama pas aku praktikum, aku tinggal sama a German family basically. Dan aku makan sama mereka, bahkan diajak traveling sama mereka, kayak road trip around Bavaria ke Austria gitu, dan dibayarin That's the semua. dream though. It's a dream, dan because mereka nggak punya anak, aku juga, I mean I'm the exact age kalau mereka punya anak. Kayak mereka seumur orang tua aku gitu loh. They're basically my German foster parents. Serasa au pair tapi nggak au pair gitu. Habis itu sampai paling jauh aku diajak traveling ke Istanbul sama mereka, dibayarin. Gila. Makanya itu benar-benar di situ aku ngerasa wow, this is what German hospitality is. Kayak orang Jerman itu kalau udah nerima orang atau udah deket sama orang, mereka really really helpful. Dan juga karena aku tinggal di kota kecil banget, kampung Jerman. Jadi bos aku punya teman, punya anak yang seumuran aku, cewek. Dan bos kan waktu masih interview nanya kan aku hobinya apa aja. Aku bilang aku suka dancing sama aku suka traveling. Traveling mereka udah urus kan, diajak jalan-jalan. Dancing ini yang temen yang seumuran aku itu dia punya dance group, kayak carnival dance group gitu loh. Wow. Jadi aku 6 bulan pertama aku ikut carnival dance groupnya si kampung itu. Sampai sekarang sih sebenarnya aku masih ikut. Dan cewek yang dikenalin itu jadi best friend aku sampai sekarang. Jadi aku punya teman, aku punya keluarga di Jerman, and that was a really good kayak first 6 months itu I was really inside the German culture, dan juga German language juga, kayak my German improved a lot during that 6 months. Ya iyalah tiap hari denger orang ngomong Jerman kan. Gak ada bahasa lain diomongin juga. Mereka ngomong Inggris sih bisa, tapi lama-lama lebih lancar kan gitu. So that was how I coped, karena teman-teman aku kan di Zost, jauh, kayak naik kereta 3 jam. Mereka ada yang sekumpulan di mana, tapi aku orang weekend biasanya diajak jalan juga sama mereka, jadi ya udah ikut aja. Nah, abis itu waktu tesis kan aku pikir cuma 3,5 bulan. Aku bilang boleh nggak, can I stay at your place lagi? Oh boleh. Terus kan extend kan, extend akhirnya aku pindah. Jadi ini udah my own Wohnung kok, aku di VG sekarang. Cuman kalau misalnya ditanya how did I adapt waktu awalnya, itu I was really blessed to get to know this German couple yang end up being my family gitu loh di sini. Gitu. Kayak kita nggak bisa berharap something yang lebih lagi gitu loh, kayak adapting a new culture when you got everything handled for you gitu kan. Kayak kita udah dengar dari pengalaman waktu ketika kamu adapt di lingkungan baru itu kan, kayak you cannot hope for something more gitu nggak sih? Kayak kamu masuk ke suatu lingkungan yang baru, kemudian kamu dapat bahkan kayak keluarga lagi kan, kamu dapat lingkungan di mana semua menerima kamu dan kamu juga bisa belajar banyak dari mereka. Itu and then kayak itu kan benar-benar suatu jalan yang memudahkan kamu gitu loh, sampai kamu di sekarang. Dan sekarang kamu udah punya blue card, kamu punya izin kerja di sini. Serumit apa sih waktu ketika kamu akhirnya bisa dapat izin buat kerja di sini? Karena it's a really complicated for a lot of people kan. Karena banyak orang memimpikan itu, tapi and you're one of us yang succeed gitu. So maybe you could share a little bit kayak how complicated it was to get that blue card. Yeah. Jujur nggak gitu complicated sih. Kayak ini berkat banget juga sih. Plus my boss was helping me. Maybe my boss is basically like the nice uncle di Jerman yang take care of me gitu kan. Jadi kayak pajak juga dia yang ngurusin tiap tahun masih. Tapi waktu bikin blue card itu soalnya kan, so blue card is basically like a working visa, tapi special buat STEM. Buat yang science, technology, engineering, math. Dengan juga requirement-nya you need to have a bachelor degree and you need to already have a job dengan minimal sekian per tahun. Jadi itu kayak kenapa blue card special juga, biasanya orang kalau mau switch ke PR itu butuh 5 tahun atau 33 bulan ya or something. Kalau misalnya blue card setelah 22 bulan itu udah bisa switch ke PR dengan B1. Dengan language German-nya kalau punya sertifikat B1, which means aku nanti bulan Mei akhir aku bakal switch ke PR. Oh wow, congratulations. Thank you. Wow. Gitu. Jadi itulah kayak kenapa blue card special banget. Waktu itu kayaknya cuma perlu ngirim
bener-bener aku ke AMP-nya cuman buat ngirim dokumen kayak bachelor degree aku segala macam, terus langsung dikasih sih. Mungkin karena aku kota kecil ya, aku teman aku yang harus ngurus di dekat München, kayak di kampung dekat München, bukan di München ya. Itu dia juga blue card dan itu disusahin banget sampai kayak ada satu teman aku yang kita kan lulus bachelor degree harusnya dapat 3 bulan buat job suhe kayak nyari kerja, extend pencari kerja gitu visanya. Soalnya student visa kita kan udah habis. Ditolak, pulang orangnya. Nah, terus yang satu lagi udah dapat. Jadi kayak ada beberapa Ausländerbehörde yang ABH, which is kayak foreigners office yang menyusahkan, tapi aku punya baik sih orangnya. Jadi kayak cuman email-emailan, datang ke sana buat kasih kartunya apa terus dikirim pos. Jadi it wasn't hard kalau requirement-nya semuanya udah ini. Sama harus kayak ngasih lihat kontrak kerja sama ininya kan gajinya. Jadi kayak a lot of stars have to line up ya. So untuk mendapatkan apa yang kamu pingin. Tapi itu nggak cuman kayak kita berharap terbaik, tapi I mean aku yakin kayak selama perjalanannya Kak Jane di sini itu kan pasti juga you face a lot of challenge kan, kayak dari selama studi, selama pekerjaan, kayak are there moments that you feel like kayak maybe you really want to give up or just to try to do something else? Yes, of course. Tahun lalu sih kayak orang-orang banyak yang bilang 2020 is the hardest year karena pandemic kan. Aku 2020 was like a really good year for me. I mean, I graduated, tesis kelar, got a full-time job, terus juga financially everything was going well gitu. Tapi 2021 tahun lalu, bulan Maret ini ke arah personal, tapi kan ini personal struggle ya. Bulan Maret, my dad passed away. Dan I was in Germany at the time. Dan nggak gitu bisa pulang juga, kayak tiba-tiba kritis gitulah. In that moment, I lost all ini, kayak benar-benar like why am I even in Germany? Ngapain aku ngejar karir atau ngejar uang, ngejar degree jauh-jauh kalau pada akhirnya kayak my family aja I don't even see them gitu. Dan juga aku anak tunggal, jadi sekarang mami sendiri di Indo gitu kan. Ya, jadi itu bener-bener last year dari Maret sampai Juli aku baru pulang untuk ngurus surat-surat segala macam, terus balik ke Jerman lagi. Wah, itu susah banget sih buat continue. Dan juga waktu semester 2, itu semester 2 kuliah kan. Itu aku udah nggak dengerin kelas, aku nggak ikut ujian apapun, aku udah mikir udah aku selesai, nggak mau lanjut kuliah aja. Udah bayar semesterannya cuma buat semester tiket. Balik lagi semester tiket. Tapi maksudnya aku kayak udah aku nggak mau lanjutin S2 lagi, there's no point. Nggak suka kuliahnya juga, nggak mau kerja di bidang ini juga. Terus iya, jadi kayak tapi every time I wanna stop. Oh, aku sampai sempat bikin YouTube video loh soal udah I'm quitting ini, terus minggu depannya aku bilang nggak jadi guys. Jadi udah kayak apa lagi aku tonton. Oh iya, aku tonton. Iya, jadi yang itu kayak itu bener-bener. Tapi yang aku post kan cuma sekali kan, kayak mundur terus maju lagi. Tapi di belakang layarnya itu sebenarnya benar-benar dalam satu hari aku bisa ganti pikiran berapa kali dalam seminggu. Aku dari nih udah Kel bulan depan pulang deh ke nih nggak jadi nih mau lanjut kuliah. Benar-benar sampai Desember kemarin itu masuk semester 3 akhirnya lanjut juga. Tapi aku harus ambil ujian lebih banyak jadinya kan. Jadi ujian itu bisa diambil semester depannya. Itu masih mau kayak aduh kayaknya nggak kuat nih, nggak bisa, terlalu susah. Toh juga plus aku dalam bahasa Jerman ambilnya, jadi kayak language barrier itu another thing yang nambahin lagi kan. Cuman every time I wanna quit, kayaknya there's always something that kept me going. Either teman-teman yang kayak ngapain sih lu komplain? Oh ya, maksudnya it seems bad, tapi maksudnya in a good way gitu loh, kayak oh iya ya, kayak I wanted this, nggak ada yang maksa aku ambil S2, aku mau sendiri kok. Dan ya udah, padahal aku juga, jadi aku mikirnya juga walaupun aku nggak tahu aku bakal pakai degree-nya atau enggak, cuman the character development, the skills, the people I meet, menurut aku itu udah enough to keep me going gitu loh. Dan juga ya my story, I think the fact that I can finish S2 dalam bahasa Jerman itu udah inspiring enough for people, and that's enough to keep me going. And who knows, mungkin dalam setahun aku tiba-tiba cinta engineering kan, mau lanjut bisa aja. Atau tiba-tiba juga mau cabut, so just
mungkin kayak kita harus lanjutin aja apa yang ada di depan mata kita, karena kita nggak tahu where it will lead us. Mungkin aja aku ambil dari S1 engineering ke Jerman segala, cuman buat aku, pada akhirnya aku jadi content creator di Jerman. Kan nggak ada yang tahu jalannya itu ngebeloknya kemana. Tapi kamu juga, saya kan juga bisa bilang kalau if you don't take that engineering degree, kamu juga nggak bakal sampai ke sini juga. Exactly. Jadi kayak mungkin ini cuma jalan ke pintu yang kita mau, tapi kan kita nggak tahu. Jadi kita harus jalanin semaksimal mungkin aja. Jadi to the point in the future where kita look back, kita nggak bakal ada nyesel apapun. Oh iya, right. Karena kadang kayak in the fast changing era tuh kadang kita juga merasa bahwa kita kan overwhelmed with a lot of choices juga gitu kan. Jadi kayak kita merasa a lot of possibilities, a lot of things that we could do gitu kan. Dan we tend to take a lot of things for granted gitu misalnya. Kayak kuliah. Maka kayak kita mikir, yang penting kuliah, kita lulus akhirnya dapat gelar gitu kan. Mungkin gelarnya bisa dipakai buat cari kerja yang lebih bagus. Tapi kadang kita sendiri tuh lupa bahwa a lot of things beside the degree sendiri, kayak kamu bilang soal teman-teman yang kamu dapetin, pengalaman yang character development, bahkan circle yang kamu temuin selama kamu kuliah itu juga nggak kalah berharganya dari selembar ijazah itu juga kan. That's true. Yeah. Juga kayak misalnya kalau ditanya S1 aku, pelajaran-pelajarannya dipakai nggak di kerjaan? Enggak. Paling yang dipakai cuma 5% dari yang aku pelajarin. Kayak di kerjaan aku harus benar-benar start learning a whole new programming language, beda dari yang diajarin di kuliah. Secara mechanical, electrical juga nggak gitu dipakai. Cuman ya kuliah aku led me to this job. It led me to Germany. Dan juga the things in kuliah yang aku kan aktif banget di BEM, waktu itu aku ketua BEM, aku aktif di organisasi segala macam, ketemu banyak orang dari banyak perkuliahan, terus kayak terus misalnya ikut Miss Indo gitu kan, all those experiences, that's what made kuliah worth it for me, bukan cuma pelajarannya. Dan kalau kalian pikir pelajaran yang kalian belajar di kuliah sekarang bakal kepake di kerjaan, enggak juga, it's everything else gitu. I mean, it's kind of relatable for a lot of us gitu kan, yang sekarang kayak in midlife crisis juga quarter life crisis. Buat apa gue kuliah? Gue juga gak kepake juga lembaran ini. Iya. Makanya kalau kuliah jangan cuma kuliah aja. Kayak kalian juga sebenarnya kayak appreciation juga ke kalian yang kayak sambil kuliah, you guys are making podcast, you guys are trying to inspire people juga gitu kan. Ya, those are the things that makes kuliah worth it, bukan cuma belajarnya. Yeah, cannot agree more. Yeah. And actually, I wanna ask something sih sebenarnya. Knowing that you are super multi talented, aku nggak mengada-ngada ya di sini karena memang beneran Kak Jen tuh. Makasih loh. Yeah, I mean, siapa coba anak teknik yang nyambi jadi Miss Indonesia? Coba-coba padahal, tapi beneran jadi. Maksudnya jadi perwakilan. Nggak menang kok. itu apa namanya, merendah yang sangat tidak masuk akal. It's super random gitu loh. Dan tiba-tiba juga bikin reels, tahu-tahu naik, tahu-tahu jadi influencer di negara orang. Itu kayak something that nggak diimajinasikan sebelumnya, aku yakin. Tapi knowing that you already have that profile, aku tuh pengen tahu deh Kak Jen tuh sebenarnya pengen dilihat orang lain tuh sebagai orang yang membagikan apa sih di sosial media? Kalau untuk di sosmed, mungkin image yang aku mau orang lihat itu I'm real. Maksudnya bukan real sih, tapi maksudnya I'm real, kayak aku itu maksudnya aku apa adanya gitu di depan kamera. Jadi kayak aku sebelumnya kan bikin konten itu pengennya sih travel konten kan, cuman karena pandemi kan nggak jalan-jalan juga, masa nggak bikin konten. Terus juga sempat aku ada temen yang bilang kayak, mungkin kalau mau views-nya lebih banyak, lo harus kayak dandan atau pakai baju lebih bagus. Kayak, dan itu nusuk sih sampai sekarang jujur aja. Kayak, tapi jadi aku seneng banget kayak, aku kalau kalian lihat reels aku, kebanyakan itu aku ya nggak dandan, pakai baju. Maksudnya sekarang ada baju merah itu yang checkered. Iya, itu udah iconic sekarang kayaknya. Udah, itu trademarknya lah. Cuman, I mean my first reel yang blow up, itu yang Gamal Beer Hall, aku pakai hoodie. Itu basically baju tidur aku, nggak dandan, nggak apa, tapi orang suka gitu loh.
authenticity-nya itu. Jadi I'm really grateful kayak orang-orang bisa suka konten aku dengan aku yang apa adanya. I think that's the best thing. Dan juga mungkin mau dilihat sebagai orang yang inspiring, hopefully. Mungkin dengan, kadang aku juga suka bagiin di story kayak hal-hal yang lebih personal ya. Kayak misalnya kayak ujian dan kesusahan aku pas ngelaluin ujian tapi akhirnya bisa gitu. Kayak banyak juga orang-orang yang reply nge-DM gitu kayak thanks so much, I needed to hear this. Kayak it motivates me to keep going juga. I think those things really makes it worth it for me. Dan juga even for funny content, kalau misalnya aku membagikan tentang kultur Jerman atau culture shocks gitu ya, itu orang-orang kayak bilang thank you, nggak cuma lucu, tapi orang bilang I don't feel alone. Like I thought I was the only one yang merasa malu dengan culture shock ini, tapi ternyata orang lain juga ngalamin atau kesusahan dengan bahasa. So so I think that's the direction I want to go sih, kayak inspiring and helping people in an entertaining way. Wow. Ya kita tuh punya suatu kayak classic question kan ya, kita suka banget ask every other guest gitu kan. Dan ini kayaknya cocok banget buat kita tanyain Kak Jin gitu loh. Jadi one of our favorite question itu kalau misalnya kamu ketemu your younger self, kayak yourself kayak 5 years ago, 10 years ago, what would you say to her? Dan aku ngelihat bahwa Kak Jin kan perjuangannya sangat unexpected kan. Jadi kayak aku yakin bahkan 5 tahun yang lalu kayak you don't expect that you will be here right now with all you have right now and what you're doing right now. Kayak ada nggak yang kepingin kamu sampaikan kepada your younger self? Jangan stres. Jangan terlalu stres. Itu pendek tapi sangat nusuk ya. Iya, bener. Maksudnya kayak oftentimes I worry so much and stress so much, tapi pada akhirnya it goes well juga gitu loh. Kayak, ya jangan stres dan keep going. Keep going. Karena you never know kapan, like, when everything will fall into place. But if you don't keep going, it will definitely never happen. Gitu. Thank you so much. Kayaknya itu jadi pesan penutup yang bisa kita semua relate, dan hopefully after listening to this podcast kita masih semangat buat lanjutin anything that we are doing right now. Yes. So thank you so much Kak Jin buat udah nyempetin waktunya ngobrol kita pada sore hari ini. Thank you so much for sharing with us. Thank you for having me. Share, it's pleasure, dan kita berharap kayak semoga tambah sukses content creating-nya. Suatu saat nanti jadi full-time content creator keliling dunia. Amin. Kita nunggu ada vlog-nya tiba-tiba lagi di Bahamas atau di Iceland. Boleh. Amin. Sukses juga kalian, podcastnya bisa inspire a lot of the younger generation. I think kayak what you're doing itu ada impact-nya kok. I hope so. Okay, we hope so. Okay, tapi ini udah saatnya kita berpisah untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan 15 menitan. Ini adalah podcast di mana kita bercerita tentang teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan @bodonin.id, dan kita juga punya channel YouTube. So follow kami, subscribe di 15 Menitan Podcast. Dan kita juga punya Discord channel, link ada di description, so just join us, dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal persiapan kalian di luar negeri. So, this is 15 Menitan. Terima kasih Kak Jin dah berbagi sama kita, and see you next week. Thank you. Bye-bye. See you. Bye.